sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Setiap muslim ingin selamat di dunia maupun akhirat. Karena itu, muslim harus benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan Allah untuk berbuat kebaikan. Sebab waktu tidak akan bisa terulang kembali. Mereka yang lalai dalam hidupnya akan diliputi penyesalan nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara, demi untuk meraih keselamatan dunia akhirat, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Berikut 5 perkara yang harus dijaga dan dimanfaatkan. 5. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sobat Kepoin Islam, gunakanlah waktu mampumu untuk taat kepada Allah sebelum datang kepayahan atau masa tua sehingga menyesal karena telah melalaikan perintah Allah. Masa muda merupakan masa paling produktif bagi setiap orang, sehingga kita harus membiasakan diri melakukan amal soleh sedari muda, sebab kebiasaan saat muda akan terbawa hingga tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati seorang sahabat yang tatkala itu berusia muda, berumur sekitar 12 tahun, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya lalu bersabda, "Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4-6, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya." 4. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kesehatan merupakan harta yang sangat berharga bagi setiap orang. Terkadang orang baru menyadari betapa pentingnya sehat di saat sudah jatuh sakit. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita untuk menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah menjaga atau memanfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Hadis tersebut kiranya sangat familiar dan tidak ada satu orang pun yang membantahnya. Begitu penting dan berartinya kesehatan, sehingga orang akan rela melakukan apa saja untuk bisa menjadi sehat. Sungguh, kesehatan merupakan kenikmatan yang diakui setiap orang. Nikmat ini sangat agung nilainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dengan sabdanya, "Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sobat Kepoin Islam, jagalah kesehatan dengan memperbanyak ibadah dan memenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah jatuh sakit akan susah untuk beribadah, bahkan bisa sampai ke tingkat menyalahkan Allah karena sakitnya dan menjadi kufur. Astagfirullah. 3. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu.
Jika Allah memberikan karunia berlebih, ingatlah itu hanya amanah yang dititipkan kepadamu. Berbagilah karena dalam harta yang kau miliki terdapat hak orang lain yang membutuhkannya. Demikianlah cara kita bersyukur dengan karunia berlebih yang diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." 2. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kita justru menghabiskan waktu untuk main game seharian, atau nonton serial film, atau mengecek timeline Facebook dari ujung atas sampai ujung bawah, dilihat dan dibaca satu persatu, padahal tidak ada status yang berfaedah. Atau ngobrol di grup WhatsApp sampai ke sana kemari ratusan chat, yang terkadang membuat kita terjerumus ke dalam dosa besar berupa mengunjing aib saudara kita. Kondisi yang hampir kita tidak lakukan ketika kita sedang sibuk dengan urusan-urusan penting, sehingga kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk sekedar istirahat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat." Hadis riwayat Tirmizi. 1. Hidupmu sebelum datang matimu. Waktu adalah salah satu bentuk nikmat pokok. Tanpa waktu, semua yang dimiliki tidak akan berarti. Saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersumpah atas nama waktu melalui beberapa ayat yang tertera dalam Al-Quran. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu." Pada hakikatnya, waktu bagi manusia adalah umurnya sendiri. Apabila waktu berlalu, maka usianya pun semakin berkurang. Maka gunakanlah umur dengan sebaik-baiknya dengan cara menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga perkara-perkara tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.